Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami Fakultas Hukum Reguler CK. Nama saya Sabar Tinamunan, NIM 23 10 10 20 1003. Sebelah kiri Saya Cahyo Suwanto Widodo dengan NIM 23 10 10 20 19 20. Saya Diego Asarul Falang Asril dengan NIM 20 10 10 2098. Dan saya Dominia Nopilia Naite, NIM 23 10 10 20 17 14. Dan saya Antonia Febriani Soba dengan NIM 23 10 10 20 17 1. Dan saya Vina Widya Stuti dengan NIM 23 10 10 20 18 61. Di sini kelompok kami akan berdiskusi mengenai kesehatan, yaitu tentang aborsi. Nah, Aborsi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai proses penghentian kehamilan dengan sengaja sebelum janin dapat keluar di dalam kandungan. Aborsi dapat terjadi secara alami, misalnya akibat kelainan genetik pada janin atau masalah kesehatan ibu hamil. Namun, kita akan lebih fokus pada aborsi yang dilakukan secara sengaja. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai alasan aborsi, metode aborsi, dan juga hal apa saja yang harus kita ketahui. Yang pertama, alasan aborsi. Alasan aborsi ini ada dua. Yang pertama, alasan medis. Yang kedua adalah alasan sosial. Alasan medis sendiri untuk menyelamatkan nyawa ibu atau janin jika mengalami kelainan yang serius dan tidak memungkinkan untuk hidup. Yang kedua, alasan sosial. Alasan sosial ini karena kehamilan yang tidak diinginkan ataupun akibat pemerkosaan serta alasan sosial lainnya. Nah, adapun metode aborsi. Metode aborsi ini dikenal dengan ada dua jenis. Yang pertama, medis, dan yang kedua adalah non-medis. Medis sendiri menggunakan obat-obatan atau prosedur bedah untuk mengakhiri kehamilan. Yang kedua adalah non-medis. Non-medis ini menggunakan cara tradisional sehingga mengakibatkan ibu atau pasien yang melakukan aborsi itu meninggal dunia. Nah, dari situ ada hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah legalitas hukum. Nah, legalitas hukum mengenai aborsi berbeda-beda di setiap negara. Yang kedua adalah kesehatan. Aborsi dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten dan dalam kondisi yang aman akan meminimalisir resikonya. Yang ketiga adalah konseling. Sebelum melakukan aborsi, sebaiknya kita memutuskan untuk melakukan konsultasi dengan dokter atau konselor. Nah, materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu dampak aborsi. Dampak aborsi diagram yang menunjukkan dampak positif, baik fisik, fisiologis maupun sosial. Nah, yang pertama, dampak fisik itu seperti pendarahan, infeksi, resiko infertilitas. Nah, yang kedua, dampak psikologis seperti perasaan bersalah, depresi, kecemasan. Yang ketiga, dampak sosial itu seperti stigma sosial, konflik keluarga. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan kasus-kasus aborsi. Yang pertama, ada aborsi medis yang dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten atas indikasi medis tertentu, seperti kehamilan yang mengancam nyawa ibu, janin, cacat berat, atau risiko komplikasi tinggi. Yang kedua, aborsi ilegal dilakukan di luar fasilitas kesehatan yang resmi oleh orang yang tidak memiliki kompetensi medis, risiko komplikasi dan kematian sangat tinggi pada kasus ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aborsi yang didorong pasangan perempuan yang dipaksa atau diyakinkan oleh pasangannya untuk melakukan aborsi, seringkali tanpa persetujuan penuh.
Selanjutnya, aborsi karena alasan sosial. Dilakukan karena tekanan sosial, misalnya kehamilan di luar nikah, usia terlalu muda, atau kondisi ekonomi yang sulit. Beberapa kasus aborsi seringkali melibatkan remaja, perempuan dari kalangan kurang mampu, korban kekerasan seksual. Penting untuk diingat, aborsi adalah masalah kompleks. Setiap kasus aborsi memiliki latar belakang dan konteks berbeda. Aborsi ilegal sangat berbahaya, risiko kematian komplikasi kesehatan sangat tinggi. Setiap perempuan berhak atas kesehatan reproduksi. Setiap perempuan berhak mendapatkan putusan tentang tubuhnya sendiri, termasuk keputusan melanjutkan atau mengakhiri kehamilannya. Saya akan menjelaskan tentang aborsi dalam perspektif hukum dan etika. Timbangan yang menggambarkan pertimbangan hukum dan etika dalam isu aborsi. Yang pertama, regulasi hukum yang berbeda-beda di setiap negara. Yang kedua, perdebatan etika mengenai hak hidup janin dan hak reproduksi wanita. Yang ketiga, pandangan agama yang beragam. Isu aborsi tidak hanya melibatkan aspek medis, tetapi juga aspek hukum dan etika. Di berbagai negara, terdapat regulasi yang berbeda-beda mengenai aborsi. Selain itu, aborsi juga memicu perdebatan etika yang kompleks. Terima kasih. Saya ingin menambahkan sebagai kesimpulan dari Mbak Ina tadi. Jadi kita perlu menyadari bahwa melakukan aborsi tanpa bantuan dari dokter ahli atau yang mempunyai lisensi sangat-sangatlah berbahaya bagi perempuan, terutama bisa terjadinya infeksi berat atau pendarahan berlebihan. Bisa mana itu terjadi dilakukan bisa sangat-sangat berbahaya karena prosedur yang tidak steril itu sangat menyebabkan pada rahim perempuan itu sangat berbahaya, apalagi komplikasi psikologis juga kan itu pasti karena pada saat terjadinya aborsi itu tanpa tanpa keinginan wanita terjadi, maka sebagai laki-laki pun tidak bertanggung jawab. Jadi jangan sampai dilakukan seperti itu. Apalagi haruslah kalaupun melakukan aborsi demi keselamatan perempuan ataupun demi menjaga kesehatan perempuan itu. Jadi alangkah baiknya langkah-langkah aborsi itu perlu dilakukan para dokter ahli atau yang punya lisensi sebagai dokter bedah kehamilan atau aborsi segala macam, yang udah punya legalitas yang kuat atau izinnya. Nah, jadi kita sebagai belajar ilmu hukum, kita harus mengarahkan bahwa bagi masyarakat yang di luar sana ataupun saudara-saudara kita pergaulan bebas agar menghindari terjadinya hamil di luar nikah, karena itu jelas-jelas sangat merugikan, apalagi itu perempuan, di mana namanya terjadinya kehamilan di luar nikah itu pastikan yang juga perempuan. Pada intinya kadang-kadang laki-laki itu egois, selalu mengambil langkah-langkah yang sangat cepat, artinya yang merugikan perempuan melakukan aborsi. Nah, inilah kita sebagai mahasiswa hukum harus mensosialisasikan ke masyarakat bahwa melakukan aborsi tidak sesuai dengan jalur yang dokter khusus sangat-sangatlah berbahaya, bisa mengakibatkan fatal bagi perempuan. Yang jelas, marilah kita sebagai mahasiswa hukum, marilah kita beritakan atau marilah kita sosialisasikan kepada masyarakat, apalagi terutama anak-anak muda, bahwa jangan sampai mengambil tindakan-tindakan aborsi di luar dari dokter karena cukup fatal. Jadi itu sebagai tambahan dari saya. Kiranya nanti kita sebagai mahasiswa hukum jangan sampai lupa. Ingat,
bahwa kalau terjadinya pernikahan di luar pernikahan atau melakukan aborsi, kita berprinsip bahwa yang dilindungikan itu perempuan. Jadi mari kita sosialisasikan, jangan pernah melakukan aborsi tanpa dokter yang memiliki legalitas yang kuat atau legalitas yang sudah teruji. Cukup sekian tambahan dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Ayo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang saya akan memberikan tambahan terkait tanggapan dari Bang Sabar dan juga dari Gabina. Menurut saya pribadi, melakukan aborsi sangat merugikan kita sendiri. Terutama kita akan mengalami gangguan mental. Kenapa ada gangguan mental? Karena dalam hati, dalam batin kita akan merasa bersalah karena kita membunuh seseorang. Jadi menurut saya, kita sebagai kaum perempuan harus menjaga diri. Apalagi di zaman sekarang ini, apapun itu bisa merusak kita kaum perempuan. Melalui media sosial ataupun dari pergaulan bebas. Nah, itu akan mengarahkan kita ketika kita tidak pandai memilah pergaulan, akan mengarahkan kita kepada pergaulan yang membawa kita masuk ke pergaulan bebas yang akan merugikan kita. Dimana seperti saat ini banyak kasus-kasus yang terkait dengan aborsi ini, dimana terjadinya pemerkosaan. Nah, jadi menurut saya kita sebaiknya harus menjaga diri, harus menjaga pergaulan sehingga tidak merugikan kita sebagai kaum wanita. Sekian dari saya, terima kasih. Aborsi ilegal tersebut dampaknya sangat luar biasa, bisa menyebabkan perdarahan yang sangat hebat yang menyebabkan kematian, dan juga bisa mendapatkan infeksi dari alat-alat yang tidak memenuhi syarat tersebut. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk melakukan aborsi? Yang pertama, konsultasi kepada dokter. Yang kedua, baru kita langkah apa yang harus kita ambil di selanjutnya. Entah kita melanjutkan aborsinya setelah dijelaskan oleh dokter atau tidak dilanjutkan karena mendengar semua definisi aborsi sampai apa saja yang harus dilakukan saat aborsi. Yang mengacu pada pasal yang tadi lagi, pasal 75 Undang-Undang Dasar nomor 36 tahun 2009 ayat 1 sampai dengan 4 tentang kesehatan. Aborsi boleh dilakukan ketika nyawa ibu atau anak terancam. Pada intinya itu saja penjelasan dari saya. Selebihnya ya aborsi ya saya mengambil kesimpulan dari teman-teman saya yang sebelumnya menjelaskan tentang aborsi. Saya hanya menyimpulkan sedikit. Pada intinya aborsi itu dilarang mengacu pada pasal 75 Undang-Undang Dasar nomor 36 tahun 2009 ayat 1 sampai 4 tentang kesehatan. Aborsi yang ilegal sangat dilarang. Kita beranalogi aborsi yang legal saja memiliki risiko yang tinggi, apalagi aborsi yang dilakukan secara ilegal. Pertama, dokter yang tidak berkompeten, tidak memiliki lisensi sebagai dokter dan tidak memenuhi syarat-syarat apapun sebagai dokter. Yang kedua, alat-alat tidak memenuhi syarat kriteria yang harus dipenuhi untuk melakukan suatu aborsi. Yang ketiga, sekian pendapat dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kita udah menjelaskan tentang adanya aborsi yang ada di Indonesia. Nah, tadi saudara Febriati dia menjelaskan tentang adanya dua aborsi, yaitu yang pertama medis, yang kedua
tradisional. Menurut pandangan kalian, gimana sih medis sama tradisional itu sendiri? Mungkin dari saudara Febri dulu. Oh, Kalau menurut saya untuk tradisional itu dapat membahayakan nyawa dari ibu yang melakukan aborsi. Karena ketika melakukan aborsi tradisional tanpa adanya alat-alat yang memadai akan mengakibatkan pendarahan. Nah, pendarahan ini sangat berisiko, apalagi pendarahan ini yang pendarahan hebat gitu. Nah, dan itu ini akan bisa mengalami kematian. Tapi kira-kira menurut saya gimana? ya menurut saya setuju sih, karena itu bisa kalau misalkan ditangani dengan tenaga medis yang tidak mumpuni dengan alat-alat ini, pasti ada resiko yang sangat besar yang akan ditanggung sama si penanggung aborsi ini. Terus kalau menurut pandangan Bang Sabar sendiri, ini kan tadi udah menjelaskan tentang yang tradisionalnya ya, sedangkan Bang Sabar sendiri nanti menjelaskan tentang yang medisnya. Tadi juga penyampaiannya kan tradisional ini kita memang secara garis besarnya kita lihat kan kalau medis atau tradisional itu kan memang kita lihat dari segi kebutuhan juga kan. Nah kadang-kadang kalau di pedesaan nih memang secara kita sebagai orang hukum kita melihatnya memang secara tradisional itu tidak pantas. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan kematian. Tapi kita perlu sadar dengan keadaan medis di Indonesia ini, kadang-kadang di pedesaan itu dengan berjalan kaki tanpa kendaraan itu satu malam, tidak ada bidan desa atau dokter. Jadi di desa-desa itu kadang kan ada yang dukun anak. Nah, demi keselamatan ibu yang mengandung ibaratnya terus janinnya udah keadaan tidak bernyawa, Takut kelamaan ya. jadi mau tidak mau daripada berjalan kaki itu kadang-kadang secara umum kita harus memperbolehkan. Kenapa? Karena tidak ada lagi pertolongan lain daripada si mati meninggal kan. Nah yang kedua kadang-kadang di secara medis itu juga harus kita lihat dalam arti bahwa secara medis itu benar-benar harus dokter yang benar-benar yang menanganinya yang benar-benar punya lisensi ya, punya tanggung jawab, ibaratnya peralatan yang lengkap dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kadang-kadang kan jangan sampai ada orang yang ngaku-ngaku, oh saya medis segala macam tanpa kita tahu ada lisensinya, melakukan aborsi dengan uang, itu harus kita waspadai sebagai orang hukum ya. Itu kalau pendapat saya. Mungkin pendapat dari Kakak Diego? Kalau pendapat dari saya lebih cocokkan kalau untuk aborsi bukan dilakukan, karena kalau medis dari penanganannya, dari ininya, maksudnya tuh agak lebih spesifikasi. Karena menurut saya dokteran itu dia membutuhkan orang dibandingkan kalau itu kan asal aja dan agak kalau dia tidak cukup borok. Betul banget sih ya Kak ya. Terus kalau menurut pandangan dari saudara Kay? Kalau menurut saya itu udah tradisi tuh. Kalau tradisi itu bisa membahayakan ibu, bisa mengalami ibunya itu bisa mengalami kematian kan. Nah, Mungkin Potong aja deh. Berarti Pas di Bang Diego selesai udah saya langsung ngomong. Mungkin dia begini pendapat dia bahwa kadang-kadang mau secara tradisional maupun secara medis kalau memang penanganannya kurang baik udah pasti akan mengakibatkan kematian. Tapi namanya memang karena memang udah ajal pasti, tapi paling tidak kita harus sesuai dengan koridor yang jelas. tahu prosedur yang Nah Tapi- itu yang mau disampaikan. Poinnya di Indonesia mau medis atau tradisional itu menurut Bapak boleh atau enggak? Seperti yang aku bilang tadi, kita harus melihat keadaan situasi masyarakat kita. Kalau kita paksakan di suatu pedesaan yang jauh di pelosok sana ya tanpa dokter dengan perjalanan Maksud kaki, saya sebagai hak asasi manusia. Dan ini pasti ada hak asasi manusianya dong dari dia. nah seperti itu tadi, kita harus melihat bahwa kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia untuk penanganan kesehatan, ibaratnya atau aborsi, kita harus lihat bahwa di situ ada nyawa. Kita harus menolong dulu. Karena kalau dibilang masalah kematian kan kita nggak tahu, tapi yang jelas prosedurnya harus sesuai dengan ibaratnya dokter. Kalaupun di perkampungan itu ahli anak,
kalau saya membenarkan. Kalau masalah ibaratnya udah penanganannya jelas, terus dia meninggal kan, mau gimana lagi kan? Memang kalau Ya, pendapat saya. kalau misalkan kalau menurut saya, kalau dengan resiko yang sangat gede sebesar itu, terus dengan menghilangkan nyawa si bayi, itu nggak worth it sih menurut saya. Kadang-kadang Kalau di gini- Indonesia ya, di Indonesia. Gini bang, namanya yang ada aborsi, ingat, kalau udah kategori aborsi, berarti itu janin kadangkala kalau kita secara koridor berjalan benar, itu pasti sudah meninggal di kandungan. Aborsi ya, beda dengan aborsi yang ilegal. Artinya apa? Dengan pergaulan bebas kadang-kadang kita lihat tanpa bertanggung jawab, penghamilan di luar nikah, nah itu baru yang kita larang. Kalau itu kan udah pasti melanggar hak asasi sudah jelas. Berarti menurut abang aborsi itu legal. Ada yang legal, ada yang secara medis ada. Kalau legal yang kita bilang kan, ya mungkin kita secara ini kan kita bisa lihat. Kadang-kadang ada pemberitaan bahwa digerebek aparat kepolisian di tempat, kadang ada 500 bayi udah dilakukan segala macam. Kita lihat kan itu memang ilegal. Iya, iya. Tadi kan abang menjelaskan tentang aborsi tuh. Menurut abang aborsi medis itu dalam apa ya? Dalam itu legal apa ilegal ya? Dalam itu kalau menurut saya legal ya. Legal. Legal ibaratnya kalau memang dalam medis itu dilakukan sama orang yang profesional ya, artinya yang punya lisensi sebagai dokter. Kalau itu memang ilegal secara hukumnya ya. Kalau itu pendapat saya ya. Kira-kira apa dasar hukumnya abang bisa bilang itu? Karena memang jelas kita lihat dasar hukumnya itu kan jelas. Kita harus melihat ibaratnya di Undang-Undang Nomor 36/9 jelas di situ kita lihat bisa semuanya kita bisa baca secara ini ayat satunya jelas aborsi dilarang. Tapi itu ayat 1 ya. Cuman ayat 2-nya pengecualian dapat dilakukan dalam 2 kondisi. Artinya dalam kondisi dalam keadaan darurat. Itu pasti. Kalau keadaan darurat boleh. Ya dong. Kalau udah darurat artinya seperti saya bilang darurat itu berarti kadang-kadang janin itu kan pasti udah Meninggal di dalam. betul. Ada- Kalau nggak dilakukan pasti ada satu kemungkinan itu juga meninggal Iya. dengan pendarahan besar. Itu. Dan yang kedua, kehamilan akibat kehamilan yang di luar pernikahan. Nah, itu pasti kalau memang di luar pernikahan artinya kan kadang-kadang perempuan itu dengan tekanan dari pacarnya yang tidak bertanggung jawab, minum-minum obat apa minuman keras segala macam, ya mau tidak mau kan kalau udah meninggal juga pasti kalau misalnya dasar hukumnya jelas. Tapi saya setuju sih kalau misalkan ada legalnya. Kalau misalkan saya satu ya, contoh satu pemerkosaan, nggak mungkin dong apa juga sih nggak tergantung ibu dari ibu kandungnya ya. Cuma kalau menurut saya nggak apa-apa kalau misalkan korban pemerkosaan terus jadinya mau di aborsi. Yang jelas cuma satu saya punya pasal 76 itu jelas di situ bahwa aborsi itu boleh dilakukan dengan orang yang profesional yang punya lisensi kedokteran itu Jadi dibenarkan. kalau misalkan dukun gitu Betul. itu nggak boleh ya. Secara hukum memang nggak ada diatur di situ ya. Tapi ya kita harus lihat juga dengan cara-cara seperti yang kita bilang tadi. Kalau di pedesaan gimana? Mau tidak mau dibiarkan atau dilakukan lebih besar kemungkinan mungkin dia bisa selamat karena ada dukun beranak. Tapi Itu kalau secara kalau misalkan kemungkinannya tuh nggak ada kalau misalkan nggak diapa-apain nih janinnya sama ibunya, jadi ibunya nggak meninggal, jadinya nggak meninggal kalau nggak diapa-apain. udah pasti akan terjadi pembusukan. Tapi si ibunya enggak juga. Jadi janinnya nggak kenapa-napa kalau misalkan nggak diaborsi. Ibunya juga nggak kenapa-napa kalau nggak diaborsi. Nah, itu terus tapi ibunya tetap mau diaborsi, itu gimana? Ulangi sekali lagi gimana? Jadi janinnya tuh sehat-sehat aja sih. Di dalam. Kalau nggak diaborsi, ibunya pun kalau misalkan nggak diaborsi, ya ibunya nggak kenapa-napa juga. Tapi si ibunya mau diaborsi karena karena mungkin Karena pertanggungjawaban pacarnya segala macam. iya, dong. Itu kan udah jelas melanggar hukum. Itu Iya dong, berarti apa nggak setuju berarti nggak kalau setuju dong. Karena yakin saya terjadinya itu bayi di dalam kandungan itu ada 2. Satu dengan pernikahan resmi dan mengakibatkan ada kematian bayi pasti akan diaborsi dengan medis. Yang kedua, seperti yang saudara bilang tadi bahwa kadang-kadang si ibu nggak setuju, berarti kategorinya ada apa? Berarti bayi itu masih hidup, tapi si pacar nggak bertanggung jawab. Artinya berarti ini di luar nikah. Itu saya nggak setuju Pernikahan, pernikahan. Oke, ini kan menurut pandangan abang berdua. Kalau untuk pandangan Tina sebagai wanita itu bagaimana ya?
Jika kalau suatu saat Ina dilakukan hamil di luar nikah, apa yang kita lakukan? Kita memilih medis atau enggak ke yang tradisional? Kalau menurut pandangan Vina sih lebih baik ke medis, karena apa? Kalau di medis yang pertama dijamin untuk alat-alatnya pasti lebih canggih lagi. Terus yang kedua, kalau di medis itu untuk resiko kematian itu kecil juga. Jadi kalau di tradisional kan kemungkinan besar untuk rasa sakit pun juga lebih ekstra lagi ya daripada di medis. Kayak gitu. Tapi ya sudah, kalau untuk dukun mau bagaimanapun saya nggak setuju. Mau bagaimanapun alasannya ya, karena kan Karena ilegal juga. resikonya Iya, juga karena tinggi. ya aja. Yang jelas berarti ibaratnya kita sebagai praktisi hukum atau belajar hukum, kita harus melihat dulu ke depan. Kalau memang benar kita benarkan, kalau salah kita salahkan karena kita berdasarkan hukum. Iya benar ya orang Bang. Jadi kita ini sepakat untuk apa? Pertama mungkin ini. Sepakat, setuju atau Kita sepakat tentang aborsi kalau dilakukan dengan beratnya dokter yang punya lisensi jelas, Dan alasannya jelas. Nah, dengan pasal-pasal tadi kan jelas. Kadang-kadang karena tanpa tindakan itu mungkin akan membahayakan, tapi akan dilakukan secara medis. Oke dulu ya. Baik, Ya, saya coba berarti tunggu. Nah, dari sini kan kita dari tadi kan kita ada banyak ibaratnya diskusi. Mungkin Ina mungkin udah kesimpulannya dari Ina aja lah ya. Kesimpulan dari semua diskusi kita ini kira-kira Vin. kesimpulan dari kita bahwa aborsi yang ada di Indonesia ini dilarang keras. Karena di Republik Indonesia ini maupun di luar negeri. Dan selain itu kita sebagai anak hukum, kesimpulan dari kelompok kami bahwa aborsi itu dilarang keras. Didasarkan pandangan hukum, moral, dan agama. Kita berkesimpulan bahwa di negara Republik Indonesia maupun di luar negeri, kita sebagai anak hukum mengecam keras tindakan aborsi yang ada di muka bumi ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang malam ini diskusi kita telah berakhir. Jadi saya pribadi mengucapkan terima kasih ke rekan-rekan. Sekian diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih.